Mengejutkan, besok sidang Kapten Ruslan. Mengapa Luhut kabur diajak debat? Pengadilan Negeri Jakarta Selatan segera menggelar sidang perdana pra-peradilan yang diajukan oleh Panglima Serdadu Ekstrimata Nusantara Ruslan Buton. Sidang rencananya digelar pada Rabu 10 Juni besok. Benar, diagendakan pukul 9.15 waktu Indonesia Barat, kata Humas Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Ahmad Guntur, saat dikonfirmasi Selasa 9 Juni. Diketahui, Ruslan Buton mengajukan pra-peradilan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Surat tersebut diajukan pada Selasa 2 Juni oleh penasihat hukum Ruslan, Tonin Tahta dan rekan. Dalam salinan surat permohonan pra-peradilan yang diterima jawabpos.com dari Tonin Tahta, disebutkan pra-peradilan ini Ruslan menggugat Presiden Republik Indonesia, Casukuwo, Kapolri, Kepala Bareskrim, Direktur Tindak Pidana Cyber Bareskrim Mabes Polri. Gugatan ini dilayangkan karena dianggap penetapan tersangka kepada Ruslan cacat hukum. Pra-peradilan akan digunakan oleh pencari keadilan untuk melakukan perlawanan kepada termohon yang dinilai salah menerapkan hukum dan melanggar hukum acara pidana, sehingga dapat dimohonkan guna memberikan kewenangan kepada Yang Mulia Hakim Tunggal memeriksa tidak sahnya penetapan tersangka, tulis Ronin. Alasan tidak sahnya penetapan ini, kata Ronin, karena Ruslan dan pelapor kasusnya Aulia Fahmi tidak saling mengenal satu sama lain dan tidak memiliki hubungan keperdataan. Kita lihat besok bagaimana sidang pra-peradilan Ruslan menggugat Presiden Republik Indonesia. Apakah Luhut takut dengan tantangannya sendiri? Jubir, saya luruskan, Pak Luhut bukan menantang, tapi mengajak diskusi. Lah, kok gitu? Juru bicara Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan, Jody Mahardi, meluruskan polemik antara Menko Luhut dengan sejumlah pakar ekonomi yang memunculkan perdebatan. Luhut dinilai telah menantang sejumlah pengkritiknya mengenai kebijakan keuangan negara untuk berhadapan langsung dengannya. Padahal, kata Jody, tidak ada maksud Luhut untuk menantang para kritikus tersebut. Saya meluruskan dulu, Pak Luhut itu bukan menantang. Pak Luhut itu mengajak mereka yang punya data dan fakta terkait dengan utang Indonesia untuk datang diskusi konstruktif. Beredar di sana, Pak Luhut menantang, padahal tidak, ujar Dodi Selasa 9 Juni. Jody menegaskan, Luhut dengan tangan terbuka menerima para pengkritiknya untuk duduk bersama melakukan diskusi ilmiah guna mencari jalan keluar terhadap permasalahan tersebut. Jadi bukan menantang, sama-samalah duduk bareng, kita diskusi yang konstruktif, mencari jalan supaya arah pikiran kita tepat. Kita welcome saja Pak Luhut diskusi dengan Justmaster, ini katanya. Pihaknya pun menanti Guru Besar Ekonomi Universitas Indonesia, Jamester Simarata, untuk datang berdiskusi bersama Kemenko Kemaritiman dan Investasi membahas persoalan keuangan negara. Pak Jamester ini bilang punya data. Ya, mari datang ke sini, kita diskusi. Diskusinya diskusi ilmiah, jangan dibawa kemana-mana. Nggak ada ini urusan politik. Kita dalam rangka menampung masukannya banyak pihak, tandas Jody. Banyak alasan, Pak Menko masih sibuk. Debat utang Luhut Jamester Jubir rencananya dalam waktu dekat. Pak Menko masih sibuk. Gelaran debat terbuka mengenai kebijakan ekonomi serta utang negara antara Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan dengan dosen senior Fakultas Ekonomi Indonesia, Jamester Sima Marta, terus dinantikan publik. Juru bicara Menko Luhut, dia berkata, memastikan bahwa diskusi ilmiah itu akan digelar dalam waktu dekat. Rencananya dalam waktu dekat lah, ujar Dodi, Selasa 9 Juni. Jody mengakui ada kendala dalam menentukan jadwal diskusi. Di antaranya, kesibukan Menko Luhut yang masih fokus bekerja. Schedule juga enggak gampang. Pak Luhut juga masih sibuk. Nanti
Kita rencanalah diskusi ilmiah saja, terangnya. Namun demikian, Jody belum dapat memastikan kapan dan di mana diskusi ilmiah tentang utang negara itu akan berlangsung. Saya nggak tahu pasti, karena ada tim yang menghubungi juga. Ada dari kantor deputi investasi yang handle, katanya. Jamester Simamarta sempat mengatakan bahwa dirinya sudah dihubungi Pak Kemenko Marves untuk membicarakan kesanggupannya memenuhi tantangan Menko Luhut. Hanya saja, belum ada waktu resmi mengenai gelaran tersebut. Sudah ada kontak, mengenai waktunya masih belum fix gitu ya. Jadi saya sudah dikontak, ujar Jamester beberapa waktu lalu. Saking ditunggu oleh publik, politisi Demokrat ini siap jadi promotor debat Luhut versus Rizal Ramli. Tantangan terbuka yang disampaikan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan kepada pengkritik kebijakan hutang negara untuk berdebat banyak direspon publik dan banyak yang menanti. Bahkan dari beberapa nama yang mencuat, muncul pula usulan agar ekonom senior sekaligus mantan Menko Perekonomian era Presiden Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, Rizal Ramli, meladeni tantangan Luhut. Berkenaan dengan nama terakhir itu, politisi Demokrat M. Adam Syah Wahab bahkan mengaku siap menjadi promotor debat kedua tokoh tersebut. Kalau Bang Rizal Ramli debat sama Opung LBP, seru kayaknya nih. Saya bersedia menjadi promotor, kata Adam Syah melalui akun Twitter pribadinya, Senin, 8 Juni. Bagaimana dengan Anda? Jika setuju, retweet, dan like jika setuju banget, sambungnya. Cuitan tersebut pun langsung disambut warganet. Setidaknya, hingga berita ini diturunkan, sebanyak 1.100 warganet meretweet cuitan akun @donadam68 tersebut dan disukai sekitar 2.000 orang pengguna Twitter. Berkenaan dengan debat dengan Luhut, Rizal Ramli sendiri sudah pernah merespon usulan yang disampaikan warganet itu. Nggak usah diladeni, emang kredibel. Lihat saja, angka-angka perkiraan makro pemerintah saja sejak 2 tahun yang lalu banyak sekali meleset kok. Itu bukan dituju kepada RR kok. Gitu aja ribet, tulis Rizal Ramli beberapa waktu lalu. Banyak dinanti, semoga ini bukan sekedar gimmick. Pada titik ini, mungkin kita sudah dapat melihat benang merah mengapa tantangan terbuka Luhut merupakan sesuatu hal yang positif. Jika debat Luhut dengan Jamester Simamarta terjadi, tentu kita dapat melihat bagaimana pandangan keduanya berinteraksi dan kemudian menilai kapasitas masing-masing. Tentunya itu akan menjadi pijakan penting untuk menuju implementasi politik demokrasi yang lebih baik di Indonesia. Pasalnya, tidak sedikit yang menilai bahwa penyelenggaraan demokrasi di negeri ini serba tanggung. Kritik itu misalnya disandarkan pada seolah adanya upaya kekuasaan dalam membungkam, bahkan menangkap berbagai pihak yang menilai berlawanan dengan arus kekuasaan. Mengacu pada rilis yang dikeluarkan oleh perusahaan riset bisnis dan ekonomi yang berbasis di Inggris, The Economist Intelligence Unit, dalam 3 tahun terakhir, skor indeks demokrasi Indonesia terlihat terus mengalami penurunan. Dengan adanya debat tersebut, tentunya diharapkan itu dapat menjadi presiden atas perbaikan indeks demokrasi ke depannya. Akan tetapi, sepertinya kita tidak boleh terlalu cepat berbahagia. Pasalnya, jika mengacu pada situasi sebelumnya, misalnya ketika Presiden Joko Widodo mempersilahkan pihak-pihak pengkritik beradu argumentasi dan data dengan Menko Sri Mulyani pada 25 April 2018 lalu. Pada saat itu, mantan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Rizal Ramli menyanggupi ajakan tersebut. Namun, seperti yang kita ketahui, debat kedua ahli ekonomi tersebut tidak pernah terjadi di ruang publik. Bertolak belakang atas hal tersebut tidak mengherankan. Kemudian untuk menyebutkan, bisa jadi tantangan debat Luhut merupakan gimmick politik belaka, seperti halnya pernyataan Presiden Jokowi 2 tahun lalu. Akan tetapi, alih-alih hanya menjadi gimmick, dapat terselenggaranya debat anyar tersebut tentu menjadi harapan bagi berbagai pihak. Kita lihat saja, apakah Luhut benar-benar mengaktualisasikan tantangannya yang terbuka itu?
Bagaimana menurut pendapat Anda?